Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wa ummahati wa ahli baitin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma hdina at-tariqal mustaqim, tariqas syuhada'i wal faizin, la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'rifatun nujum, ma'rifatullah, qandil sirullah, sir Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Say'an jidan wajadahu lin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sangat saya hormati, saya kasihi, saya muliakan seluruh kerabat Majelis Al-Karomain Demak Bintoro dimanapun berada. Ini terpaksa ya saya menyampaikan hal yang sangat penting, pembahasan mengenai apa-apa yang harus kita perhatikan, kita kerjakan, kita geluti dalam rangka kita menuju ke ma'rifatullah. Sebab apa? Sebab dawe poro al-arifun, al-arif billah niku menekankan pentingnya ma'rifatullah. Dasarnya awaluddin ma'rifatullah. Awal pertama beragama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi dengan demikian tidak usahlah kita dengarkan, kita perhatikan atau sampai menghalangi niat kita orang-orang, sebagian orang yang mengatakan dengan sinis tidak usah membahas tentang Allah, bahas diri sendiri, awake dhewe. Itu kalau menurut saya pribadi itu pandangan atau pendapat yang sesat dan menyesatkan, menghalangi kita untuk mencapai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menyampaikan kalimat seperti itu, kalau saya timbang-timbang itu menunjukkan kesombongan, ketakaburannya. Paling tidak itu kesombongan dan ketakaburan yang terselubung. Mengapa orang semacam itu saya masukkan dalam kriteria orang-orang sombong, takabur? Karena dia merasa kasratil ilm, ilmunya lebih banyak, lebih tinggi daripada kita orang awam yang membicarakan hal-hal yang berkait dengan mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena dia merasa ilmunya lebih banyak, lebih tinggi, kasratul ilm, maka dia menganggap orang lain ilmunya lebih rendah, tidak pantas membahas hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Orang-orang yang seperti itu menjadi sombong dan takabur yang terselubung. Saya katakan sombong dan takabur terselubung karena boleh jadi dia ini tidak merasa bahwa dirinya sombong atau takabur. Padahal jelas ciri-ciri orang sombong, orang takabur itu merasa benar,
sehingga menyalahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ajaran ma'rifatullah itu bagian tak terpisahkan dari ilmu Islam. Karena ilmu Islam itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Keempat-empatnya harus berjalan seluruhnya, tidak boleh dipisah-pisahkan dan tidak boleh gotang salah sawijine. Itu nasihat dari Sunan Kalijogo yang pernah saya terima dari guru-guru saya dulu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat iku papat-papate kudu mlaku bareng. Lamun gotang sawijine mongko iku kanis. Begitu nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Syahid yang saya terima dari guru-guru saya dulu. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat keempat-empatnya harus berjalan bersamaan, tidak boleh keter, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Lamun gotang salah sawijine, andai ditinggalkan salah satunya, mongko iku kanis. Artinya maka itu sia-sia. Kanis itu sia-sia. Demikian yang saya terima dari guru-guru saya dulu. Jadi inilah dasar mengapa dalam Majelis Al-Karomain yang kita sama-sama belajar menjalani sufisme Islam, tasawuf Islam dalam Thariqah Kubrowiyah yang dipejangkan oleh Syekh Jumadil Kubro bin Syekh Jumadil Kabir. Saudaraku, dalam perjalanan tasawuf sufisme di Thariqah Kubrowiyah kita sama, insya Allah sama dengan Thariqah Mu'tabaroh. Semuanya itu didasari oleh konsep-konsep diantaranya al-insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasianya. Kemudian ada konsep lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ada lagi saudaraku konsep yang kita jadikan pegangan. Man arafa rabbahu faqad fasadal jasad. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah jasadnya, leburlah kediriannya. Ini pendapat dari Al-Arifun, Al-Arif Billah. Kemudian berlanjut pada pembahasan untuk mengenal Allah, diantaranya adalah mengenal rahasianya. Pertanyaannya adalah, apa itu rahasianya? Bagaimana cara mengenal rahasianya? Nah, ini berdasarkan tuntunan bimbingan dari para guru. Cara yang paling mudah untuk mengenal rahasianya, rahasia Allah, adalah dengan merasakan dan menyelami dia ke dalam diri kita, bukan keluar diri. Sebab hanya dengan menyelami dia ke dalam diri kita, maka akan tahu kita rahasianya, rahasia Allah yang kita cari. Jadi untuk merasakan, untuk mengenal rahasia Allah, itu tiada cara lain, yaitu dengan cara merasakan dan menyelami dia ke dalam diri kita sendiri, di dalam hidup kita sendiri, bukan keluar diri, bukan dengan mencari dia ke diri orang lain.
bisa diterima nggih. Kemudian di dalam syariat itu kita akan ketemu ilmu. Di dalam tarekat kita akan ketemu amal. Di dalam hakikat kita akan ketemu rasa. Dan di dalam ma'rifat kita akan ketemu nyata. Ilmu, amal, rasa. Perkara ilmu dan amal sudah sering kita dengar dari para guru kita, para ahli fikih sudah sering membahasnya. Kemudian yang terkait dengan rasa dan nyata, ya ini kan ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat akan ketemu dengan ilmu. Tarekat akan ketemu dengan amal, hakikat akan ketemu dengan rasa, dan ma'rifat akan ketemu dengan nyata. Bab rasa dan nyata berarti masuk wilayah hakikat dan ma'rifat. Ini paling sulit karena sudah masuk wilayah hakiki. Perkara rasa untuk seseorang bisa mencapai rasa jati atau sejatinya rasa sejati itu harus waspada, harus memperhatikan betul apa yang dimaksud dengan perkara rasa. Rasa yang bagaimana, rasa yang sebagaimana, dan rasa itu seperti apa. Ini pedoman kita dalam mengolah gerak rasa sehingga nanti bisa mencapai rasa sejati, sejatinya rasa. Memahami rasa tidak bisa didapat dari dalam kepahaman ilmu syariat atau pembahasan ilmu tarekat maupun hakikat. Sebab untuk memahami perkara rasa ini kita memahami maksud perkataan rasa dalam pandangan dan kefahaman ma'rifatullah. Titik. Di luar itu, maka rasa hanya berupa rasa-rasanya, belum rasa sejati, sejatinya rasa. Ini pelan-pelan ya, simak saja, dengarkan saja, asal tidak dalam lubuk hati yang paling dalam menolak, insya Allah akan terbuka, tergugah, tertuntun oleh Allah ke dalam bimbingan perjalanan gerak rasa sehingga akan menemukan rasa jati, jati ning rasa. Saya lanjut ya. Pemahaman rasa menurut ilmu syariat. Ini pemahaman rasa atau pengertian rasa menurut ilmu syariat. Perlu saya sampaikan untuk menuntun gerak perjalanan gerak rasa kita ya. Pemahaman rasa menurut ilmu syariat. Rasa itu tertumpu kepada perkara perasaan, sedih, senang, susah, dan lain-lainnya yang dideteksi, dirasakan melalui badan, melalui telinga, melalui mata, dan lain sebagainya. Ini pemahaman rasa menurut ilmu syariat ya. Kemudian pemahaman rasa menurut ilmu tarekat. Rasa itu tertumpu kepada rasa zauq yang hadir di dalam hati melalui amalah zikir kepada Allah. Jadi rasa zauq, rasa rindu yang hadir di dalam hati qalb ketika kita menjalankan amalia zikir kepada Allah. Nah, pertanyaannya, zikir yang bagaimana yang bisa menghadirkan rasa zauq itu? Hanyalah zikir
yang diajarkan cara dan kaidahnya oleh guru mursyid, guru yang bersanad sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dicatat ya. Jadi tidak semua zikir itu bisa menghadirkan rasa zauq, rasa rindu di dalam qalb kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya zikir yang diajarkan cara dan kaidahnya oleh guru mursyid, guru yang bersanad sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian zikir-zikir itu mampu mengukir di hati dan jantung. Jadi hanya zikir yang diajarkan cara dan kaidahnya oleh guru mursyid saja yang bisa menghadirkan rasa zauq, rasa rindu di dalam qalb kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir-zikir itu akan mampu mengukir di hati dan jantung tentang Allah, sehingga hati dan jantung asyik di jalan zikir tersebut. Zikirnya apa? Di dalam Thariqah Kubriyah, zikir hati adalah Allah, 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 terus tidak henti-henti. Sedangkan zikir jantung, hati itu di dada sebelah kiri ya, dan di jantung itu dada sebelah kanan. Zikirnya jantung adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus selama detak jantung nadi berdenyut, itulah manifestasi perwujudan dari zikir syukur kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus seperti itu. Dan di dada kiri, di dalam kolbu kita, setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun, selama hati berdegup, detak masih ada, nyawa masih ada, hati kita hanya menyebut Allah, 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 terus tak terbilang dan tanpa mengenal waktu, setiap saat seperti itu. Itu tadi penjelasan rasa menurut pandangan ilmu tarekat. Jadi dalam pandangan ilmu tarekat, pemahaman rasa itu tertumpu kepada rasa zauq, rasa rindu yang hadir di dalam hati qalb kita. Kalau pemahaman rasa dalam ilmu syariat tadi apa? Ya, rasa yang tertumpu kepada perkara pemahaman sedih, perasaan sedih, senang, susah, sayang, benci, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya muncul dari perkara-perkara yang ditangkap oleh badan, oleh telinga, oleh mata, ya, itu. Saya lanjutkan pembahasan mengenai rasa. Pemahaman rasa dalam ilmu hakikat itu yang bagaimana? Perkara rasa dalam ilmu hakikat itu tertumpu kepada gerak yang dikatakan sebagai kenyataan Allah dalam mengenalkan diri kepada diri yang sebenarnya diri. Pelan-pelan ya. Perkara rasa dalam ilmu hakikat itu adalah perkara rasa yang tertumpu kepada gerak yang dikatakan sebagai kenyataan Allah, sebagai kenyataan Allah
dalam mengenalkan diri kepada diri yang sebenarnya diri. Pun tampi mawon mangke paham di keterangan yang di belakang. Perkara ini selalu dipraktikkan dalam setiap waktu, setiap urusan apapun, agar gerak rasa itu senantiasa hadir pada diri ini. Agar gerak rasa itu mendarah daging, meliputi, menyelubungi, dan memenuhi diri. Agar rasa dalam diri senantiasa adanya rasa itu selalu berkekalan, tatak, tetek, tutuk dalam segala gerak dan diamnya diri. Dalam kaidah ini, pemahaman rasa dalam ilmu hakikat ini, di situ akan berlaku kaidah lam ya'zub lam ya'rif. Hanya mereka yang merasa saja yang tahu. Yang durung tahu ngolah gerak rasa ya ora bakal ngerti. Saya lanjut ya. Berikutnya adalah pemahaman rasa dalam ilmu ma'rifatullah. Apa maksud dan makna daripada rasa dalam kepahaman ilmu ma'rifatullah? Di dalam kita berlatih ilmu ma'rifat, kita belajar ilmu rasa. Dan sekaligus di dalam ilmu rasa itu, kita belajar ilmu nyata. Pegang ini dulu. Bukan hanya mandek, terbuai oleh buayan rasa. Sebab bukan lagi dengan dirasa-rasa. Jika masih dirasa-rasa, itu masih belum nyata. Jika pemahaman hakikat gerak rasa tadi itu adalah untuk kita fahami apa yang di dalam diri jasad. Jadi gerak rasa pada pemahaman hakikat, gerak rasa itu tadi adalah untuk kita fahami apa yang di dalam diri jasad. Setelah faham apa yang berada di dalam diri jasad, barulah kita yakin akan kenyataan daripada Allah itu. Iki wingit wigati ini, kalau sudah sampai sini wingit gawat, maka harus waspada. Harus selalu dalam bimbingan guru. Nah, sakwuse kita mafhum kasunyatan opo kang manjing ing dalem diri jasad, monggo tangeh lamun kita mboya percaya maring kasunyatanipun Gusti Allah, mesti yakin terhadap kenyataan Allah. Kita sudah tidak perlu lagi bukti bahwa Allah itu nyata. Kita sudah tidak butuh lagi cara bagaimana caranya membuktikan kenyataan Allah. Sudah cukup. Cukuplah dengan apa yang ada pada diri ini. Bisa diterima ya? Saged ditampi nggih. Saya lanjutkan. Ini pelan-pelan. Kenyataan Allah itu jelas, nyata dan terang. Yang berada di dalam diri ini, saudaraku, adalah diri batin, yaitu diri ruh. Sifat ruh itu hayat, urip, hidup. Hidupnya ruh itu ya sakudune. Apa bahasane sakudune? Ya sememangnya, seharusnya. Ruh itu hidup. Asal apa adanya.
Hidupnya ruh tidak perlu pada cabang-cabang kehidupan tertentu dan atau cara-cara kehidupan tertentu barulah ruh itu bisa hidup. Tidak perlu. Asli, azali dari sana, dari pusat hidup. Ini kunci penting ya, diingat-ingat ini, penting. Allah itu tidak perlu kepada usaha. Itu yang pertama. Kunci untuk diyakini, diingat-ingat. Allah itu tidak perlu kepada usaha. Yang kedua, mengenal Allah tidak perlu kepada ikhtiar. Yang ketiga, menyatakan Allah tidak perlu cara. Karena yang mengenal Allah dan yang menyatakan Allah itu hanyalah Allah itu sendiri. Ini penting. Konsep untuk meleburkan diri tadi. Man arafa rabbahu faqad fasadal jasad. Siapa yang sudah mengenal Allah maka hancur binasalah. Dirinya sudah tidak ada. Hancur lebur. Rasa ego, pengakuan dirinya sudah tidak ada. Untuk mengenal Allah itu ternyata bukanlah dengan jalan ilmu, bukan dengan jalan amal, bukan dengan jalan rasa, bukan melalui bimbingan guru mursyid, tetapi ya ini penting dalam rangka untuk menghancur leburkan diri kita. Tetapi araftu rabbi bi rabbi, hanya Allah yang mengenal Allah. Jadi adanya ilmu, adanya amal, adanya gerak rasa melalui bimbingan guru mursyid tadi itu adanya mengantarkan sampai di luar wilayah hati. Tak boleh masuk ke dalam hati. Karena hati, qalb itu hanya layak ditempati oleh Allah. Ini proses ahadiyah ya, tauhid, mengesahkan Allah. Terus lajeng pripun? Lantas bagaimana dengan ilmu yang sudah susah payah kita cari? Bagaimana dengan amal yang sudah kita lakukan? Bagaimana dengan petunjuk ilmu? Lantas bagaimana dengan olah rasa, gerak rasa yang jelimet memasuki wilayah-wilayah wingit, wilayah-wilayah gawat yang sudah susah payah kita latih agar gerak rasa senantiasa berkekalan hadir dalam diri, supaya dengan gerak rasa itu kita dapat memahami kenyataan-kenyataan yang di dalam diri jasad. Dan setelah kita faham ini, barulah kita yakin akan kenyataan daripada Allah Azza wa Jalla itu. Saudaraku, ternyata dalam perjalanan mengenal Allah itu harus sampai pada titik nol, titik nadir. Ternyata ilmu, amal, riyadhah itu harus kita leburkan, kita binasakan untuk supaya bisa sampai kepada ma'rifatullah. Kadang-kadang kita tergoda oleh rasa ya. Sudah sejauh dan sepayah itu dalam riyadhah kita, uzlah kita. Kita sudah memiliki ilmu, sudah menunaikan amal, dan sudah mengolah gerak rasa. Kok ternyata itu semua ilmu, amal, dan rasa ternyata tidak mampu membawa kita untuk mengenal Allah. Itu kita digoda oleh rasa itu. Tetapi kalau godaan itu muncul, harus kita pupus, kita kikis dengan satu akidah, keyakinan bahwa hanya Allah yang mengenal Allah. Araftu rabbi bi rabbi.
Lantas bagaimana? Apakah ilmu, amal, dan rasa yang sudah kita tempuh dalam suluk ini salah, tidak berguna? Saudaraku, Majelis Al-Karomain yang sangat saya hormati, saya muliakan, dimanapun berada, ini jawabannya. Tolong diingat, pegang kuat-kuat. Sesungguhnya ilmu, amal, dan gerak rasa itu bisa membawa kepada dua kemungkinan yang kita wajib mewaspadai supaya tidak merugi. Ya. Jadi ilmu, amal, dan gerak rasa riyadhah kita, ya, itu bisa membawa kita kepada dua kemungkinan, dan ini harus kita waspadai supaya kita tidak merugi. Pertama, ilmu, amal, dan gerak rasa itu menjadi salah atau batil dan menyampakkan kita pada derajat paling rendah, bahkan lebih rendah dari hewan. Yang kedua, ilmu, amal, dan gerak rasa riyadhah kita itu akan menjadi benar, hak, dan mengangkat kita pada derajat paling tinggi di hadapan Allah a'ladin, bahkan lebih tinggi daripada derajatnya malaikat dan makhluk Allah yang lain. Ini penjelasannya. Ilmu, amal, dan gerak rasa riyadhah kita, ibadah kita akan menjadi salah atau batil sehingga merendahkan diri kita apabila ilmu, amal, gerak rasa, dan ibadah kita itu memunculkan tiga rasa dalam diri, dalam hati, yaitu rasa aku, rasa suci sumuci, dan rasa ingin puji. Rasa aku, rasa suci sumuci, rasa ingin puji itu adalah pakaian Allah. Tidak pantas kita memakainya, karena hanya akan melahirkan kesombongan, ketakaburan. Tiga rasa tadi, rasa aku, rasa suci sumuci, dan rasa ingin puji, hanya akan memunculkan penyakit hati. Penyakit hati inilah yang membawa qalb hati kita tertutup dan berderajat rendah. Pun dieling-eling niki. Jadi dalam Thariqah Kubriyah Majelis Al-Karomain ini, pertama yang harus kita olah adalah tiga rasa. Rasa aku, rasa suci sumuci, rasa ingin puji. Sejak dulu saya sampaikan di awal, berusaha tiga rasa itu untuk kita kikis habis dalam diri kita. Yang kedua, ilmu, amal, ibadah, gerak rasa, riyadhah, dan lain sebagainya akan menjadi benar atau hak dan meninggikan derajat itu apabila ilmu, amal, dan gerak rasa tadi membawa kita mampu memandang atau melihat di sebalik ilmu, di sebalik amal, di sebalik ibadah, di sebalik gerak rasa, dan di sebalik semuanya itu sesungguhnya hanyalah Allah itu sendiri. Kalau sudah bisa menetapkan demikian, barulah ini yang disebut ilmu nyata, bukan lagi sekadar ilmu rasa. Paham nggih? Nah, sampai di sini kita menjadi mengerti sekarang bahwa belajar ilmu makrifat itu boten mung kanggo dirasa-rasa, tidak hanya untuk dirasa-rasakan saja. Dan lagi ilmu makrifat itu bukan ilmu rasa-rasa, tetapi
ilmu ma'rifat itu adalah ilmu nyata. Sampai di sini bisa dipahami ya. Wis angger dijawab mantep saged. Insyaallah nanti saged. Asal dijawab bisa, paham. Insyaallah nanti di belakang hari Allah yang akan memahamkan sendiri. Ya. Nah, ini naik pada pertanyaan yang lebih penting ya. Bagaimana untuk kita bisa sampai pada tahap nyata? Ya, ini pertanyaan lebih penting untuk memandu perjalanan gerak rasa kita menjadi nyata ya. Bagaimana untuk kita bisa sampai pada tahap nyata? Rumusnya seperti ini. Pandanglah selalu, pandengen terus, ojo diculke, sedetik saja, bahwa di dalam diri kita ada ruh. Ruh itu adalah diri sebenar diri. Diri sebenar diri itu adalah ruh. Ruh itulah yang bergelar Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan, ia adalah nur Allah. Awalu ma khalaqallahu ta'ala ruhi, awalu ma khalaqallahu ta'ala nuri, ana minallahi wal mu'minu minni. Ini dasarnya. Bon, tambah mantep, tambah yakin. Kita tidak usah lagi mencari-cari, mengira-ira, menilai-nilai dan membagi-baginya berkaitan dengan ilmu rasa ini. Kalau masih mencari-cari, mengira-ira, menilai-nilai dan membagi-bagi tentang ilmu rasa, maka kita tidak akan pernah sampai atau tidak pernah bisa mencapai ilmu nyata. Leburkan, lepaskan, fanakan, fana keakuan di dalam rasa. Barulah kenyataan Allah itu nyata senyata-nyatanya. Wis intine raimu aja diketokake lah. Lebur. Jangan sampai terlihat adanya diri. Maka sekarang pahamlah bahwa sampai adanya kenyataan rasa itu adalah penzairan, perwujudan kenyataan Allah. Inilah iktikad tauhid dengan sebenar-benarnya iktikad bahwa kenyataan Allah tiada lain dan tiada bukan adalah senyata-nyatanya. Tiada lagi tersekat, tiada lagi terbelah, tiada terbagi-bagi, sebab Allah itu jelas, terang dan nyata. Padange srengenge isih luwih padang Gusti Allah, sebab srengenge iso padang mergo dipadangi oleh Gusti Allah. Lah padang itu dalam khasanah Jawa disebut permono jati ning nggone ati. Permano jati, penglihatan sejati itu di dalam hati. Nanti pembahasan akan kita lanjutkan bagaimana mengolah penglihatan basyirah sehingga nanti kita tidak tertipu oleh penglihatan atau basyirah kasar yang menjadi penghalang hijab bagi kita untuk memperoleh penglihatan nyata yang hak, yang sejati, yang murni. Ini nanti penjelasan tentang ini ada kaitannya dengan puasa, hikmah puasa. Ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, diterima saja, anggukkan kepala saja, nanti Allah yang akan memahamkan. Terima kasih. Jika ada manfaat dan kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.